Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan tes kabel PD buatan dari brand Movit serinya CC100 yang support daya 100 watt 6 ampere yang kemarin saya beli dapat harga 28.000. Tentunya bermain-main dengan voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes kabel PD ini ke berbagai macam perangkat alat ponsel, power bank, laptop ataupun yang lain. Di antaranya nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11. Ini support adaptive fast charging 15 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt sekaligus sebagai perwakilan ponsel Android ya yang support fast charging 18 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt atau PPS ya istilahnya seperti itu. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support super charger 33 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Oppo A3X yang support super VOOC 45 watt. Yang paling mantap ini akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke power bank buatan dari brand Cooktek yang support input daya 90 watt. Nah, nanti akan saya cek USB-C e-marker atau chip e-markernya ya dengan menggunakan dua alat ini. Nah ya, dari brand Finersi ya, ini Finersi USB Doctor FNB58 untuk cek chip e-markernya seperti apa. Kalau ini untuk cek input output dari kabelnya ya, ini USB Doctor Finersi FNAC28 ya yang support arus 6,5 ampere. Dan nanti lanjut juga akan saya tes ke laptop ya, apakah dia bisa juga untuk charging ke laptop atau tidak. Seperti apa performa kabel buatan dari brand Movit ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian kabel PD buatan dari brand Movit ya, serinya CC100 yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah ya, lalu ada kemasannya seperti ini juga. Nah ya, oke. Lalu kita akan dapat kabel itu sendiri seperti ini yang ada velcro-nya atau talinya ya untuk merapikan kabel apabila tidak digunakan. Nah, seperti ini ya fisik kabel dari Movit CC100. Nah, lihat ini. Dia kabelnya terbuat dari bahan karet atau PVC. Nah ya, seperti itu. Serinya PD. Ini warna portnya warna hitam. Nah ya, lihat ini. Nah, coba saya balik. Seperti ini dibaliknya. Nah ya, oke. Kita lihat dari segi finishing. Menurut saya ini lumayan bagus ya finishingnya. Lihat ini rapat sekali antara sambungan dengan sambungan lainnya. Lihat ini. Nah ya, cuman dari segi finishing yang lain ini dia agak jembret. Lihat ini. Nah ya, kurang rapi sedikit, tapi harap wajar ya. Namanya juga kabel harga 28 ribuan ya. Mau komplain ya ingat harga ya. Kira-kira seperti itu. Tapi secara keseluruhan finishingnya bisa saya katakan sudah lebih dari cukup lah ya dengan harga 28.000 ini. Baik, lanjut tes chip e-marker dari kabel PD Movit ini ya, yang secara spesifikasi dia support 100 watt 6 ampere. Nah ya, kalau dibuat struktur daya dia menginformasikan seperti ini 20 volt kali 6 ampere. Nah ya, oke, coba saya tes dengan menggunakan USB Doctor Finersi ini ya. Sebelumnya saya ada perbandingan 3 kabel ya sebagai perbandingan untuk mempermudah pola berpikir kita. Nah ya, coba. Ini pertama saya ada Acmic dari Digiline, Acmic Digiline seperti itu ya. Nah, secara spesifikasi ini kemasannya dia ya. Dia support arus 100 watt sama dengan struktur dayanya ya 20 volt 5 ampere sama dengan 100 watt dayanya seperti itu. Oke. Kalau kita yang cari yang lain, contoh kabel yang lainnya ya, ini ada dari brand Cooktek ya. Ini bawaan power bank, lihat ini ya. Dia support 6 ampere. Nah, ya sama kayak di Movit 6 ampere ya. Oke. Coba saya dari kabel yang Acmic dahulu ya. Nah, seperti itu sebagai perbandingan. Nah, ini ya, saya masuk USB-C e-marker. Nah, ini dia mencari alat yang akan kita tes. Nah, coba ya, ini dari Acmic dahulu saya coba. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat langsung terbaca ya. Cukup bagus sekali USB-C e-markernya atau chip e-markernya. Lihat ini dia
USB versinya speednya ya 3.2 Gen 2, panjangnya 1 meter, struktur dayanya 20 volt 5 ampere, sama dengan yang ada di sini ya struktur dayanya, lihat ini. Nah ya 20 volt 5 ampere. Nah ini contoh kabel yang memiliki spesifikasi atau USB chip e-marker yang bagus. Nah ya Acmic ya lumayan bagus lah ya kualitasnya kalau Acmic itu. Oke, sekarang coba dari Movit. Nah ya ini saya coba dari Movit, saya hubungkan sekarang, lihat ini ya. Nah masuk lalu hilang, kayak semacam ada putus gitu ya chipnya itu, atau gimana, atau kurang stabil ya, kira-kira seperti itu ya. Coba saya cabut lagi ya. Oke, ini ya mungkin saya kembali dibalik seperti ini, coba ya. Oke, saya hubungkan lagi ya, masuk lalu hilang. Nah ya kalau dilihat ini ya, saya lihat sekejap lagi ya, coba saya hubungkan lagi sekejap, langsung coba dilihat secara cepat ya, 1 2 3. Nah itu dia support 50 volt kali 5 ampere, sama dengan 250 watt. Secara yang ada di sini tadi dilihat sekejap ya, itu 50 volt 5 ampere sama dengan 250 watt. Nah itu ya ketika kita lihat secara sekejap. Nah ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di sini, katanya support 6 ampere 100 watt, beda. Nah itu mana yang benar masih bingung. Kalau menurut saya lebih benar menggunakan alat ini ya daripada spesifikasi yang ada di kemasannya. Nah sekarang coba menggunakan kabel dari brand Cooktek. Nah ini ya Cooktek yang support 6 ampere. Oke ya, coba saya hubungkan. Nah ini Cooktek secara spesifikasi dia support 50 volt 5 ampere juga. Nah sama kayak di Movit, cuman bedanya Movit dia langsung putus, tidak bisa menampilkan secara terus-menerus. Mungkin itu ya bedanya chip e-marker dari brand yang ke harga murah dengan chip e-marker dari brand yang harga mahal. Cooktek kan harganya lumayan bagus gitu ya, berkelas gitu ya. Oke, ini masih terjadi kebingungan. Ini katanya 6 ampere kok di USB Dr. Finisi hanya support 5 ampere. Mungkin USB Dr. Finisi-nya hanya mampu membaca 5 ampere. Kalau di atas itu tetap dibaca 5 ampere. Oke, saya tes dari sisi yang lain ya. Mungkin seperti itu keterbatasan USB apa namanya ini, USB doktornya. Nah ya, USB testernya. Nah oke, coba saya menggunakan alat tes lain dengan menggunakan alat tes ponsel ini. Ini support arus hingga 6 ampere juga. Pertama saya coba dari segi ini kabel dari Cooktek dahulu ya. Nah kalau support 6 ampere itu ke ponsel juga langsung turbo charging 67 watt, karena 6 ampere itu butuh dari arusnya gitu ya. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya, sudah saya hubungkan, lihat. Dia support 67 watt maksimal. Nah ini artinya kabel dari brand Cooktek 6 ampere ini real, benar-benar menggunakan arus 6 ampere. Oke, sekarang kita coba dari sisi kabel Movit ya. Nah coba saya cabut dahulu kabelnya yang ini, saya sisihkan dahulu. Oke, coba dari Movit. Nah ini ya dari Movit. Oke. Nah, oke, ujungnya ini ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini. Nah ya 55 watt maksimal turbo chargingnya. Artinya ini kabel Movit menggunakan arus 5 ampere dikali kalau ke Xiaomi ya 11 volt sama dengan 55 watt. Nah ya ketahuan. Ini artinya ya di kemasan ini salah. Nah ini bahasa iklan. Yang benar 100 watt 5 ampere bisa, atau berdasarkan tes menggunakan USB tester tadi ya 50 volt dikali 5 ampere sama dengan 250 watt. Nah ya kira-kira seperti itu. Oke, coba yang lain, yang ini dari Acmic ya, coba. Oke ya, saya hubungkan dari Acmic, lihat ini. Nah lihat, sama Acmic juga 55 watt turbo charge-nya, karena dia real benar ya di kemasan. Lihat ini 5 ampere dikali kalau ke Xiaomi sekali lagi 11 volt sama dengan 55 watt maksimal turbo charge-nya. Berarti benar ya Movit ini ya, yang benar dia support arus 5 ampere, bukan yang ada di kemasan ini 6 ampere.
Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt ya. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4% ya. Coba saya nyalakan ponselnya. Cuma ada notifikasi charging saja. Dengan menggunakan kabel PD Movit. Coba saya cek dari sisi notifikasi yang ada di ponsel. Lihat ini. Cuma ada tulisan kabel charging. Nah ya, belum support fast charging atau tidak support fast charging ya. Kabel PD untuk charging ke ponsel yang support fast charging 15 watt. Coba kita cek dari sisi Baseus stop kontak. Lihat ini, cuma daya 11 watt. Nah ya, coba kita bandingkan ketika kita baca menggunakan USB tester Finersi 9 watt. Nah lihat ini ya, struktur dayanya 5 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9 watt. Nah, ini sudah sesuai dengan struktur daya ponsel standar charging di bawah 10 watt. Nah ya, sekali lagi kurang efektif ketika kita menggunakan kabel PD untuk charging ke ponsel yang support fast charging 15 watt, 18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 24%. Hanya ada tulisan charging, tidak ada tulisan fast chargingnya. Nah ya, itu mungkin ini kalau menurut saya ya, berdasarkan pengalaman tes kabel untuk ponsel fast charging 18 watt ya, itu ketika ponsel fast charging 18 watt itu kan menggunakan kabel USB A to C. Nah ya, seperti itu. Lalu ketika kita menggunakan kabel PD atau C to C, dia tidak aktif fast chargingnya, tapi jalan di standar charging. Nah ini bisa dilihat ya, cuma ada tulisan charging saja. Jadi lebih maksimal ketika menggunakan kabel A to C, karena sudah kodrat dari ponsel fast charging itu seperti itu ya, dilihat dari kabel bawaan. Oke, sekarang kembali ke sini. Lihat ini. Nah, stop kontak Baseus Power Combo membaca 12 watt. Nah, kalau ini secara teori fast charging dia berada di atas 10 watt fast charging aktif. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan, stop kontak ini agak over membacanya ya. Seharusnya ini 10 watt. Nah, ya oke, kita lihat dari sisi USB tester Finersi. Nah, ini yang benar. Lihat ini. Dia mencapai pada daya 9,7 watt. Nah, standar charging 9,7 watt itu USB tester Finersi membaca. Dengan struktur daya ya ini 5 volt dikali 1,9 ampere sama dengan 9,7 watt. Nah itu ya, ketika kita menggunakan kabel PD kurang efektif ya untuk charging ke ponsel yang support fast charging 18 watt. Nah ya, tetap bisa jalan tapi kurang efektif. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini. Petir double aktif super fast charging aktif start dari baterai 11%. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Kita cek dari sisi stop kontak yang ada di Baseus Power Combo. Lihat ini, dia masih loading menuju titik daya maksimal. Kita tunggu titik daya maksimalnya mencapai hingga berapa watt. Nah, lihat ini ya, dia sudah mencapai pada titik daya maksimal hingga 28 watt. Dari teori, ponselnya support super fast charging 25 watt. Ada kelebihan daya. Nah ya, seperti itu. Tapi ini dilihat dari segi stop kontak Baseus Power Combo yang efisiensinya masih alami. Menurut saya seperti itu ya. Oke, sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi. Nah, lihat ini ya, USB Dr. Finersi membaca. Nah, beda dengan Baseus Power Combo atau stop kontak. Lihat. Dia mencapai pada titik daya 25 watt dengan struktur daya 9 volt kali 2,7 ampere sama dengan 25 watt. Nah, saya lebih suka membaca dari sisi Finersi ini karena menurut saya lebih real. Nah ya, seperti itu. Kalau Baseus stop kontak Power Combo ini menurut saya kelebihan daya atau agak over sedikit dayanya, atau mungkin efisiensinya masih belum mengalami penurunan atau belum diolah ya daya wattnya, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya yang real yang ini, yang dari sisi stop kontak, kok stop kontak, maksud saya USB Dr. Finersi ini ya, mencapai pada daya 25 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 4% ya, tidak ada komanya karena saya lewat jalur PD. Oke,
biarkan ponselnya mode standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak yang ada di Baseus Power Combo. Lihat ini ya, dia masih loading menuju titik daya maksimal, kita tunggu. Nah, lihat ini ya, dia sudah mencapai pada titik daya maksimal 30 watt. Sudah mengalami penurunan. Nah, itu aturan main dari ponsel. Ketika pertama kali dihubungkan, dia akan naik menuju daya titik maksimal. Setelah itu, dia mengalami penurunan daya menuju titik daya stabil. Nah, seperti itu ya. Lihat ini. Dia daya stabilnya 27-28 watt naik turun. Nah, ini daya stabilnya dia. Dari sisi stop kontak membaca seperti itu. Dari sisi teori support supercharger 33 watt ponselnya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi membaca ya. Lihat ini. Nah, lihat. Dia mencapai pada titik daya 24 watt. Nah, kalau saya lebih suka membaca dari sisi USB Dr. Finirsi ini, menurut saya lebih real ini. Kalau dari sisi stop kontak itu dayanya masih belum ada efisiensi. Nah ya, seperti itu. Jadi semakin jauh dari stop kontak, efisiensinya semakin menurun. Jadi ini stop kontak 27, USB Dr. 24. Nanti ke sini ke ponsel dia akan mengalami penurunan. Nah ya, jadi saya ambil titik tengahnya. Nah seperti itu ya. Jadi kalau dilihat dari segi struktur daya, dia mencapai 9 volt kali 2,6 ampere sama dengan 23-24 watt realnya ya. Dari teori support fast charging atau supercharger 33 watt Infinix itu. Baik, lanjut tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt atau fast charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 20% ya, tidak ada komanya karena saya menggunakan jalur PD. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak membaca. Lihat ini ya, dia mencapai pada daya 33 watt. Dari teori fast charging 45 watt. Nah ya, seperti itu. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi. Lihat ini ya, dia mencapai pada daya 29 watt. Nah lihat ini ya, dengan struktur daya 9,2 volt kali 3,1 ampere. Totalnya 29 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, dia start dari baterai 6%. Kita cek dari sisi ponsel, lihat ini. Nah, protokol isi daya cepat yang aktif fast charging Oppo 18 watt. Nah, ya kalau Oppo fast chargingnya 18 watt. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak Baseus Power Combo. Lihat ini ya, dia mencapai pada daya 16 watt. Nah ya, dari teori Oppo itu fast chargingnya 18 watt, realnya 16 watt. Kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi, lihat ini ya. Dia mencapai pada daya 14 watt, lebih rendah di Finirsi. Tapi menurut saya lebih real yang Finirsi ini. Nah ya, kalau struktur dayanya 9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14 watt. Dari teori Oppo itu fast charging 18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih ya. Support daya hingga 55 watt maksimal turbo charging aktif, ada komanya. Oke ya. Start dari baterai 5%. Oke. Biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Kita cek dari segi struktur daya yang ada di Baseus kontak Power Combo ini ya, yang ada digital displaynya ini. Kita tunggu sampai dayanya dia stabil atau maksimal hingga mencapai hingga berapa watt. Lihat ini ya. Nah, dia sudah menyentuh di angka 50 watt ke atas. Lihat ini. Nah, cukup bagus sekali ya performa kabelnya. Bisa mencapai hingga 55 watt maksimal ya. 56 watt. Nah, ya, ini sudah titik maksimalnya dia ya, 56 watt. Oke, kita cek dari segi USB Dr. Finirsi. Lihat ini ya. Nah, kalau USB Dr. Finirsi membaca 50 watt dengan struktur daya, lihat ini, struktur dayanya 9 volt dikali 5,4 ampere sama dengan 50 watt. Jadi secara ampere kabel MOVIT ini sudah real ya, 5 ampere bahkan ke atas ya, 0,4 selisihnya. Nah ya, seperti itu. Baik, lanjut tes untuk charging ke powerbank ya, atau recharging powerbank. Ini saya ada powerbank dari brand Cooktek yang support input daya 90 watt atau ultra fast input, katanya seperti itu ya. Kalau output maksimalnya dia mencapai
150 watt. Jadi yang dilihat itu inputnya ini ya, ketika saya gunakan untuk tes recharging power bank kabelnya ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya, saya pakai start dari baterai 11%. Saya menggunakan adapter charger Baseus GaN 100 watt ya. Nah, karena PB-nya ini support input 90 watt. Nah, lihat ini, dia mencapai pada daya 84,5 watt. Dari sisi power bank membaca seperti itu. Dari sisi teori, power bank support input daya 90 watt. Jadi ada spasi kurang lebih 5 watt ya. Mungkin agar tidak terlalu panas efeknya ketika proses recharging ya. Oke, sekarang kita cek dari sisi Baseus Power Combo membaca. Stop kontak ini ya. Lihat ini, dia mencapai hingga 97 watt. Nah, lihat ya. Jadi cara membaca stop kontak ini agak over atau mungkin dayanya masih alami ya, kira-kira seperti itu. Lihat ini 97 watt. Oke, kita cek dari segi USB Dr. Finersi. Lihat ini. Nah ya, dia juga agak over ketika dayanya sangat tinggi. Ya, lihat 93 watt. Sedangkan dari sisi teori yang ada di power bank maksimalnya 90 watt. Nah ya, agak ada kelebihan 3 watt. Kira-kira seperti itu ya. Kalau dilihat dari sisi voltase 19,6 volt dikali 4,7 ampere sama dengan 93 watt. Jadi intinya seperti itu ya. Kalau ini saya lebih suka membaca dari sisi power banknya, lebih masuk akal ya. Tapi intinya kabel charger PD Movit ini sudah cukup bagus sekali, bisa mencapai pada titik daya maksimal kurang lebih 84 atau 85 watt ketika digunakan untuk charging ke power bank ini. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4 ya, yang mendukung PD 45 watt atau adapter charger 45 watt. Bisa dilihat di adapter charger bawahnya ini agak kecil ya, lihat fast charging 45 watt. Oke ya, saya hubungkan sekarang dengan menggunakan adapter charger QuickTech yang support GaN 65 watt. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan, indikator charging ke laptopnya berwarna biru, artinya sudah aktif ya. Oke, sekarang kita cek dari segi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi dan stop kontak Baseus Power Combo. Pertama kita lihat dari segi stop kontak dahulu ya, lihat ini. Dia mencapai daya pada 32 watt. Dari teori laptopnya support PD 45 watt. Nah ya, oke, kita cek dari sisi USB Dr. Finersi, lihat ini. Dia mencapai pada daya 29,5 watt. Nah ya, lebih rendah di USB Dr. Tapi menurut saya lebih real yang ini. Karena stop kontak menurut saya ini efisiensinya masih asli ya. Tahap pertama kali listrik masuk. Nah, lalu efisiensinya mengalami penurunan di USB Dr. Finersi. Kalau dilihat dari segi struktur daya, lihat ini. Dia mencapai 15 volt kali 1,9 ampere. Kurang lebih ya 30 watt. Nah ya, seperti itu ya performanya ketika digunakan untuk charging ke laptop. Baik, lanjut tes speed recharging power bank ke QuickTech ya, yang support input daya 90 watt dengan menggunakan adapter charger dari brand Baseus GaN 100 watt. Jadi kabelnya secara spesifikasi support 100 watt, adapter chargernya support 100 watt, power banknya support input daya 90 watt. Jadi sudah lumayan maksimal ya secara tes. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 1%. Nah, lihat dayanya mencapai 84,7 watt. Oke, timernya saya nyalakan sekarang ya untuk mengetahui speed chargingnya. Dari persentase baterai 1% hingga terisi 100% membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 35 atau 36 menit lah ya. Oke, kita cek dari sisi power banknya. Lihat, sudah mau terisi 100% ya, atau sudah terisi 97%. Dayanya tinggal 21 watt. Dari tadi ya, pertama kali colok 84 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur ya, temperatur adapter charger. Nah ini ya, 44 derajat Celcius, kategori hangat lumayan. Nah ya, belum terlalu panas tapi hangat lumayan. Coba kita cek dari sisi chip e-marker, 37 derajat Celcius, kategori hangat normal lah ya. Nah lihat, coba saya pegang pakai tangan pun juga terasa dingin. Oke, coba kita cek dari sisi
power bank. Power bank juga sama ya, 37 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu ya, sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 46 menit. Kita lihat power banknya ya, terisi 100%. Nah ya, dalam waktu 46 menit. Nah, ini ya speed charging dari kabel Movit CC100 ini ya, kurang lebih sama dengan speed charging bawaan ketika saya mencharging power bank Cooktek ini ya. Kabel bawaannya kurang lebih sama, berada di daya sekitar 46-44 menit full charging. Nah, padahal ini ampernya 6 ampere. Jadi kurang lebih sama ya kualitasnya atau bagusnya Movit CC100 ini dengan kabel dari brand Cooktek yang support arus 6 ampere. Baik, lanjut tes speed charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya yang support turbo charging 60 watt. Saya menggunakan power bank ya untuk chargingnya dari brand Cooktek yang support turbo charging 60 watt atau 120 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya, start dari baterai 2%. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 31 menit ya. Kita cek dari sisi ponsel sudah terisi berapa persen. Lihat ini ya, ponsel terisi 71% dalam waktu 31 menit. Sekarang kita cek dari sisi power bank ya, dayanya tersisa berapa? 21 watt atau 24 watt, naik turun lah ya. Oke, sekarang kita cek dari sisi chip kabel ya, dan ponsel dan power bank. Coba dari sisi power bank dahulu. Power bank aman ya, mencapai 36 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi chip kabel charger. Chip kabel charger juga aman, 35 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi ponsel. Temperatur ponsel juga aman ya, 38 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu ya, sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 56 menit. Kita cek ponselnya sudah terisi. Lihat ini ya, sudah terisi 100% dalam waktu 56 menit. Jadi kurang lebih sama ya, kayak menggunakan kabel bawaan ponsel Xiaomi. Cuma bedanya ya, kalau bawaan kabel Xiaomi itu A2C ya, speed chargingnya sama, kurang lebih 55 menit sampai 60 menit, 11-12 lah ya, speed chargingnya kurang lebih sama. Baik, jadi kesimpulannya kabel PD buatan dari brand Movit ini secara tes fast charging kemampuannya cukup bagus sekali. Ada yang support fast charging, ada yang support super charger, ada yang support super fast charging, dan ada yang support turbo charging. Cukup bagus sekali kemampuan dari kabel ini ya. Tadi saya tes ke contoh ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 40 watt. Dia jalan di fast charging Oppo 18 watt. Lalu tadi saya tes ke ponsel Infinix Go 30 yang support super charger 33 watt. Dia jalan di daya sekitar 26-27 wattan. Setara dengan kabel bawaan ponsel. Tadi juga saya tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 40 watt. Dia juga jalan sekitar daya 25, 26, 27 watt ya. Setara dengan kabel bawaan ponsel. Stabilnya dia segitu antara Infinix dan itel. Lalu tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 20 watt. Dia aktif ya, super fast charging 20 wattnya dengan output maksimal bisa mencapai hingga 25 watt. Tadi juga saya tes ke ponsel ini yang paling bagus ya performanya, Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Dia mentok di daya turbo charging 55 watt dan ada komanya dengan harga 28.000 loh ya. Support turbo charging, ada komanya juga. Jadi cukup bagus sekali performa kabel ini. Yang saya sayangkan yaitu dia tidak support ke ponsel yang sistem fast charging. Tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 maupun Vivo Y21A yang support fast charging 18 watt. Dia tidak bisa aktif fast chargingnya, jalannya di 10 watt atau standar charging ya. Tadi juga saya tes ke laptop juga cukup bagus sekali performanya, support PD ya ke laptop mencapai hingga 29 watt. Tes PD ya ke power bank mencapai daya hingga 85 watt. Power bank ini support input daya 90 watt. Jadi ada spasi 5 watt. Namun yang agak membingungkan dari segi spesifikasi kabel ini agak membingungkan ya. Dari segi spesifikasi dia support 100 watt. Arusnya 6 ampere. Kalau dilihat lebih detail lagi, lihat ini spesifikasinya. 20 volt 6 ampere. Kalau dikalikan kan sama dengan 120 watt. Kok ini 100 watt? Ini agak membingungkan ya.
spesifikasinya. Lalu saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi pun ya. Secara tes USB Dr. ini, dia ampernya mencapai 5 ampere. Lalu voltnya mencapai 50 volt sama dengan 250 watt. Jadi kalau saya lebih percaya sama hasil tes Finirsi ini ya, mencapai hingga 250 watt, ampernya 5 ampere, voltnya 50 volt, bukan menggunakan spesifikasi yang ada di kemasan ini. Jadi secara keseluruhan kabel ini cukup bagus sekali buat teman-teman ingin yang mengganti kabel bawaan ponsel ya, atau migrasi dari kabel USB A to C ke kabel PD, terutama buat pengguna ponsel Infinix, itel, Samsung maupun Xiaomi yang support di atas fast charging. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli semua peralatan dalam video ini maupun kabel Movit ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.